Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program acara Diskusi Sekolah Sahabat. Saya sebagai host Pendeta Muda Yosef Surahman Sitomeang dari Gereja Cipanas akan menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan. Di studio ini, saya tidak sendirian, saya ditemani dengan pria-pria gagah dan tampan. Boleh diperkenalkan nama, jemaat asal dari mana, dimulai dari sini. Nanti pertanyaannya begini, pernah enggak punya pengalaman bersekolah di luar gereja Advent? Sekolah yang bukan dari gereja Advent gitu ya, bukan dari gereja kita. Lalu kalau pernah, kayak gimana perbedaannya, pengalamannya? Secara general saja, silakan. Terima kasih. Nama saya Narman Tamburan dari Jemaat Jamrut. Di sekolah dulu saya sepertinya selama 12 tahun di organisasi ya sekolahnya. Lurus-lurus saya di organisasi. Tapi saya punya teman tuh banyak banget di luar. Dan kalau mereka nanya kan, sekolah di organisasi tuh, sekolah di Advent tuh kayak gimana sih gitu kan. Karena kita suka membandingkan in a good way ya, bukan yang gimana banget, tapi kayak ya kalau di Advent tuh ada renungan pagi, terus ada doa wajib. Oh kalau di mereka nggak ada renungan pagi, langsung aja gitu kan. Itu salah satunya. Dan masih banyak hal lain gitu kan, perbandingan-perbandingannya sih. Tapi ya so far yang paling kelihatan adalah soal doa dan renungan-renungan itu. Yang kita punya mereka belum punya. Jadi gitu. spiritual content ya, Mas? Iya, spiritual content-nya ya. kita lebih kental. Oke, thank you. Bagaimana dengan Pak Pendeta Lero Pepahan? Pernah punya pengalaman, Pak Pendeta? 4 tahun pertama pendidikan saya, itu saya tempuh di luar dari sekolah kita. Ya. 4 tahun. Yang paling saya ingat, karena tidak banyak yang saya ingat, ya, tidak banyak yang saya ingat karena ya jalan begitu saja seperti ya pergi ke sekolah, pulang dan segala macam ya. Tapi ada pelajaran agama, ya karena ini sekolah Kristen juga. Swasta. Ya, jadi swasta. Yang saya dapat adalah pada hari Sabat saya tidak pergi ke sekolah, saya belajar di sekolah Sabat anak-anak, dan saya tidak ikuti pelajaran agama yang dibuat pada hari Sabat. Lalu hari Senin, ya saya bersedia untuk dihukum, kan begitu. Nah, biasanya dipukul ini, ya dipukul pelan, nggak kuat-kuat ya. Tapi ya cukup juga lah, ya, cukup sakit di hati ya. Sakitnya nggak di sini sakit. Mungkin waktu itu belum ada 5 hari wajib belajar kali Pak Pen. Jadi Sabtu masih dipakai untuk belajar. Sementara kalau saya sendiri ada pengalaman selama 11 tahun saya sekolah di luar negeri. Ya, di swasta maksudnya. Lalu di tahun terakhir saya punya kesempatan untuk bersekolah di negeri, di Jakarta. Dan memang perbedaan mencoloknya ada. Ya, tadi yang spiritual content itu ya kegiatan-kegiatan activity, religi, nah itu lebih banyak di sekolah kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga memang harus banyak belajar kita dari sekolah-sekolah seperti yang luar negeri, sekolah-sekolah negeri itu, sekolah-sekolah swasta yang lainnya, karena ada banyak hal-hal yang bagus dari mereka. Ya, tetapi saya punya saran kepada orang tua, ya, anak didik kita, semua yang ada di rumah, sekolahkanlah di sekolah kita, sekolah gereja Masjid Advent Hari Ketujuh, karena bukan hanya ilmu yang kita cari di dunia ini, tetapi juga jalan-jalan atau bagaimana untuk mencapai karakter Kristus. Dan itu hanya ada di sekolah Advent. Puji Tuhan ya. Oke. Untuk mendahului diskusi kita, silakan Bang Norman, Bro Norman, untuk ayat inti dan doa. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6-8. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan hingga pada saat ini kami akan mendiskusikan sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau memimpin diskusi ini dari awal hingga akhirnya. Berkati juga Pendeta Lorey dan yang akan memimpin diskusi Joseph di sini. Engkau berikan kebijaksanaan dari surga dapat memimpin diskusi dengan baik ya Bapa. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Ampuni kami dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, pembahasan kita untuk satu sahabat ini dari pelajaran ke-9 adalah gereja dan pendidikan. Nah, ini pembahasan
yang sangat menarik ya, tentu sangat menantang juga karena ini menyangkut harga diri organisasi. Oke. Sebagai pendahuluan, kita singkat saja pendahuluannya, tapi nanti saya akan sisipkan pertanyaan. Gereja dan pendidikan. Gereja sebagai tempat pendidikan. Karena gereja memiliki peran penting sehingga pendidikan tidak bisa lepas dari gereja. Apa peran gereja sebagai sebuah lembaga, sebuah institusi yang menyediakan sarana-sarana pendidikan? Nah, di pendahuluan kita di Sekolah Sahabat dikatakan gereja itu harus menjadi sebuah tempat bertanya. Sementara sering sekali ketika murid itu bertanya, pertanyaannya yang mungkin dirasa aneh oleh sang guru, ya dikucilkan atau mungkin tidak direspon dengan baik, sehingga missing dia. Akhirnya pendidikannya tidak sempurna dan tidak dapat karakter Kristus kepada anak itu. Nah, sebelum menanggapi ini, sabar dulu, ditahan jawabannya, karena waktu kita sudah berkedip-kedip. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Oke, silakan Brother Norman, boleh dilanjut hari Minggu. Hari Minggu, judulnya adalah Pendidikan Kristen yang Sejati. Ini keren sih. Keren karena di awal tuh dibuka dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah cerita gitu kan. Jadi ada guru gitu bertanya sama murid-muridnya, bagaimana kalian tahu, ini kira-kira yang ngomong seperti ini ya, bagaimana kalian tahu atau gimana kalian ngebedain antara siang dan malam? Ada murid lain yang jawab, ketika kita bisa bedain mana pohon ara, mana pohon zaitun, kan kelihatan tuh. Jadi itulah kita bisa tahu, kita baru bisa tahu mana siang mana malam. Terus yang lain ada yang bilang, ketika kita udah bisa membedakan antara domba dan kambing, kita baru bisa bedain mana siang dan malam. Terus gurunya bilang, enggak, bukan itu jawabannya. Tapi jawabannya adalah, ketika kamu bisa melihat orang asing sebagai saudaramu, itu kamu bisa bedain mana siang dan mana malam. Walaupun itu malam gelap, tapi ketika kamu bisa melihat orang asing sebagai itu saudaramu, itu sudah siang. Tapi kalau kamu gak bisa melihat orang asing itu sebagai saudara, malah makin mengasingkan dia, ya selamanya akan malam untukmu. Seperti ada guyonan ya, kata beberapa teman saya, kalau siang dia itu Yanto, kalau malam dia Yanti, bisa dibedain gitu ya. Oke, silakan lanjut bro. Ini ilustrasi di atas saja di awal itu udah jadi sebuah pecutan lah buat kita lah. Karena kan selama ini kan kita sebagai anggota Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7, kita sudah diberkati dengan banyak banget nubuatan, dengan banyak banget pengetahuan gitu kan. Keadaan orang mati, 1844, terus hari-hari penghakiman, nubuatan-nubuatan akhir gitu kan. Kita udah diberkati dengan, emang istilahnya blessed gitu loh. Ini ada pengetahuan nih. Ada pengetahuan yang orang Kristen di luar bahkan tidak terlalu tahu mengenai hal ini. Gitu. Nah tapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali ketika kita tahu kebenaran-kebenaran ini kadang suka kita keep sendiri. Bahkan lebih parah lagi, kadang udah kita keep sendiri, kadang kita merasa orang lain tuh lebih hina daripada kita. Kita merasa bahwa kita nih paling benar nih, udah orang lain tuh, udah lu nggak perlu tahu, kamu nggak perlu tahu, ya udah kamu hina lah, udah pasti neraka lah gitu loh. Kayak ada istilah, kalau istilah sekarang sih otomatis neraka gitu loh. Ada anak terang, ada anak gelap ya. Iya. Padahal kebanyakan anak senja ya. Nah jadi ada perbedaan seperti itu. Kalau di Sekolah Sahabat kita malah dikasih lebih keras lagi nih. Ada di alinea ke 1, 2, 3, 4, kelima. Di sini dibilang, jika kita menunjukkan prasangka melawan orang-orang lain, dan jika kita meluaskan budaya dan prasangka sosial terhadap lingkungan kita, untuk menjadi alasan bagi kita untuk memperlakukan orang lain sebagai pihak yang lebih rendah. Ya, untuk apa gitu loh, kalau kita punya pengetahuan tapi kita menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Padahal di Sekolah Sahabat kita dijelaskan secara, aku bilang sih secara bold ini loh, secara udah bold underline gitu loh. Bold underline italic. Bahwa pendidikan Kristen yang sejati itu adalah ketika kita mendapatkan
pengetahuan mengenai Tuhan Yesus, ya itu yang kita bagikan. Sama seperti Yesus ketika dia hidup, Oke. ya pendidikan Kristen ya juga sama seperti Yesus hidup, Baik. membagikan pada orang lain, adanya kasih di sana, lalu adanya merangkul orang lain, bukan membuat jauh orang lain, gitu kan. Iya, betul. Di paragraf terakhir, perlakukanlah mereka sebagaimana layaknya mereka seharusnya yang Tuhan sendiri telah berikan nilai kepada mereka. Pendidikan Kristen yang benar haruslah memasukkan ajaran ini. Bila tidak, maka nama Kristen tidaklah ada artinya. Jadi ya, ini keras nih dikasih tahu nih. Kita punya pengetahuan, kita kita bless, kita diberkati, maka untuk melengkapi pendidikan Kristen itu ya kita berbagi kepada orang, sama seperti sahabat atau pelajaran minggu lalu pendeta ya, yang kita bilang bahwa Tuhan memancarkan terangnya, kita serap, lalu kita berikan lagi kepada orang lain. Nah, pendidikan Kristen itu harus seperti itu gitu loh. Sama seperti Yesus ketika dia hidup. Oke, terima kasih. Penjelasan Bro Norman luar biasa sekali. Di sini saya dapat satu hal yang menarik, dan ini tanpa kita sadari mengarah kepada satu isu yang sering diperbincangkan oleh orang-orang Advent pada masa kini. Apa itu? Gender equality. Nah, atau hak asasi manusia ya, itu kan cakupan dari situ kan. Karena kan memperlakukan orang lain dengan respect. Nah, kita tidak boleh put disgrace ya, pandang rendah orang. Dan itu harus ada di pendidikan Kristen. Oke, bagaimana tanggapan Pak Pendeta Leroy tentang hak asasi manusia? Nah, karena ini nanti ada kaitannya dengan beberapa orang yang mengatasnamakan hak asasi ini melindungi dia terhadap actionnya transgender gitu. Akhirnya kan LGBT, nah itu kan muncul di bawah payung dari HAM, Human Rights. Nah ini silahkan Pak Pendeta Leroy untuk menanggapinya. Sudah poin saja langsung kepada gender. Ya. Tuhan menciptakan manusia ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itulah alamiahnya. Nah, ketika kemudian orang ambil isu untuk membuat sesuatu yang berbeda atas nama human rights, kan ini yang disebut namanya dengan penyimpangan. Ya, sudah dibuat begitu, lalu mau tukar. Alih-alih bilang bahwa ya hormati dong human rights saya gitu ya, hak asasi saya. Kepada mereka yang mengambil konsep bahwa human rights ini boleh diklaim untuk apa saja, maka itu membuktikan bahwa mereka keliru. Ya. Pertama-tama dalam level bahwa hak dan kewajiban itu kan punya batas masing-masing. Ya. Kita diberikan sesuatu, lalu kita harus berkewajiban untuk mempertahankan itu. Ya. Dalam hari ini bicara tentang gender, kita diberikan yang seperti itu. Berarti kita harus bertanggung jawab. Jadi bukan hanya berhak, jadi bukan berhak namanya, tapi bertanggung jawab untuk mempertahankannya dan menunjukkan kualifikasi ya yang seperti itu. Ya, jadi bagi saya klaim-klaim yang menukar nature, ini nature toh, nature, maka itu sudah dengan definisinya sendiri sudah suatu pembangkangan ya. Menjungkir balikkan apa yang seharusnya, kira-kira demikian. Betul. Ya. Berarti human rights itu benar asalkan dia juga melakukan tanggung jawabnya ya Pak Pendeta ya. Jadi dan ada batas-batasnya. Dan ada batas-batasnya. Jadi jangan hanya menuntut hak, tapi manusia juga punya kewajiban dong. Dari awal ya dia pasti ada sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Terima kasih banyak Pak Pendeta Leroy, Bro. Pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Kita masuk pada hari Senin dengan subjudul dipanggil untuk hidup sebagai terang. Nah ini adalah ada perbedaan ya Pak Pendeta ya, antara terang dengan garam. Walaupun fungsi untuk ministrinya sama. Cuman saya akan jelaskan sedikit apa yang disampaikan oleh Sekolah Sahabat kita.
Disampaikan begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 4, Matius 5 ayat 14-16. Nah, apakah yang diajarkan oleh ayat-ayat ini kepada kita? Oke, dan bagaimana kita harus hidup sebagai terang? Nah, pendidikan di sini dikaitkan dengan terang. Pendidikan, tentu ini akan berhubungan dengan gereja kita sebagai institusi yang menyediakan pendidikan itu ya, yang menyediakan sekolah. Ada pertanyaan seperti ini, Pak Pendeta. Kalau memang seperti yang dikatakan dalam Alkitab, kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, dikaitkan dengan pendidikan. Kalau memang gereja kita adalah gereja yang benar, gereja ini adalah sekolah Tuhan ya, secara officially sebenarnya ini sekolah nabi-nabi. Tapi ada beberapa anggota kita yang katakan ini sekolah Tuhan, ya kan? Jemaat kita juga ada yang berpikir seperti itu. Kenapa? Why our school is not number one in the list? Nah, untuk website saya buka sekolah top nomor 1 di Indonesia. Waduh, bukan sekolah dari gereja kita. Nah, ini bagaimana Pak Pendeta? Padahal kan kita meyakini ya bahwa ini benar-benar adalah tuntunan Tuhan dan Roh Kudus. Nah, lalu apa yang menjadi masalah? Karena menjadi terang itu berbeda dengan menjadi garam. Garam efek tidak kelihatan. Tetapi terang itu dia harus terpancar. Nah, terang itu harus dilihat oleh semua orang. Bagaimana kita mau dilihat orang kalau kita bukan number one? Nah, ada pepatah mengatakan, ya ini guru, seorang guru, murid yang paling dia ingat adalah murid yang paling pinter dan yang paling nakal. Kalau murid yang baik-baik, yang di tengah-tengah, ya kan, yang cari aman, itu biasanya kalau dia datang, Pak, ini anak Bapak dulu. Siapa ya? Biasanya yang dia ingat kan yang paling ya, yang paling-paling. Nah, ini silakan Pak Pendeta untuk jawabannya. Luar biasa ketika menghubungkan ini sebenarnya pengungkapan Kristus kepada para pendengarnya, kepada murid-murid. Saya bisa katakan bahwa tolong sadari kamu itu garam, kamu itu terang, kan begitu. Lalu kemudian dihubungkan dengan pendidikan atau sekolah. Ini luar biasa ya, masuk ranah yang agak berbeda gitu ini. Tapi oke, mari kita mulai dengan definisi. Ya, definisi sukses. Ini kan bisa dipandang dari berbagai macam persepsi. Ya, dari sudut pandang mana. Tapi bukan untuk mau berdalih, bukan untuk mau membela. Saya mau katakan bahwa sukses, keberhasilan, popularitas yang dimaksudkan bicara tentang kepala dan ekor di sini, ini harus dipandang dari cara Tuhan memandang dong. Ya. Menghubungkan pernyataan Yesus, deklarasi Yesus bahwa murid-muridnya adalah garam dan terang kepada sekolah. Ya. Yang harusnya, karena kita adalah gereja yang benar, harusnya sekolah yang dibuat atau didirikan oleh gereja haruslah yang nomor wahid. Ini menarik untuk diperhatikan ya. Tapi saya mau mulai dengan cara pandang ya, sudut pandang. Bicara tentang yang nomor wahid itu yang seperti apa kan? Kalau dunia mengukurnya barangkali dengan bangunan ya. Kalau sudah 5 lantai atau kalau muridnya sudah 1.000 dalam satu kelas, misalnya kelas 1 1.000. Ya, kalau kita 1.000 itu sudah dari SD sampai SMA. Contohnya ya. Nah, harus dipakai dalam definisi itu ya, artinya bagaimana, apa yang dimaksud ya. Karena tapi ini bukan untuk mau berdalih ya. Memang kita akui bahwa dalam sekolah kita kan ya ada banyak hal ya. Salah satu yang paling berat adalah masalah finansial ya. Bagaimana sekolah ini bisa dioperate dengan biaya yang ada ya. Kadang kita tahu bahwa uang sekolah tidak cukup, kita perlu sumbangan sini sana ya. Tapi yang saya maksud begini,
eh, mengapa ya? Mengapa kalau ditanya mengapa jadi seperti begini sistem pendidikan kita? Ya. Pekan lalu ada kesan yang mengindikasikan bahwa pendidikan kita itu kan lebih kepada di rumah pertama. Ya. Jadi walaupun ada sekolah sekarang ini dalam perjalanannya semakin majunya gereja, jangan sampai sekolah itu kemudian menggantikan pendidikan di rumah. Nah, begitu. Hanya dalam prakteknya dan faktanya kita bisa lihat sekarang bahwa banyak sekali sekolah sedang melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh rumah tangga. Nah, disitulah kemudian menjadikan mereka menjadi sekolah plus namanya ya, plus. Karena apa? Ya dilakukan segala macam kan begitu. Iya, jadi orang tua, you tidak perlu repot, karena kami akan educate. You don't have time, but you have money. Kami nggak punya uang, tapi kami punya banyak waktu. Jadi kami akan kerjakan ini anakmu sama seperti yang kau mau, kan begitu. Tapi pendidikan Kristen tidak seperti itu. Jadi itu harus berada pada level komunitas ya. Jadi anak itu dikenal, anak itu diketahui, sehingga pertumbuhannya segala macam itu bisa diobserve oleh masyarakat atau oleh apalah saya bilang katakan ya, lingkungan sekitarnya termasuk sekolah dalam hal ini. Jadi saya harus katakan ya, mungkin saya bikin pengakuan juga, sekolah kita ya katakanlah di Jakarta barangkali atau di Indonesia ya, mungkin masih banyak yang belum seperti memenuhi kualifikasi yang diharapkan bahkan oleh pemerintah. Tapi di beberapa tempat sekolah kita banyak yang nomor wahid ya. Ya karena itu tadi salah satunya masalah pendanaan ini ya. Kalau boleh kan sekolah itu kan bisa hidup hanya melalui uang sekolah. Dan uang sekolah itu pun nggak semua. Misalnya kalau 75% dari siswa itu sudah cukup membiayai satu kelas contohnya. Kan harusnya begitu. Ini tidak ya. Seluruh murid di sekolah itu untuk membiayai hanya untuk level SD saja sudah berat. Belum lagi SMA, belum SMP-nya, SMA-nya. Kan banyak kan begitu persoalannya. Nah, kira-kira demikian. Kalau misalnya untuk ini yang praktis-praktis Pak Pendeta ya, kira-kira ekonomi, apakah sekolah kita terbilang mahal atau bagaimana sehingga tadi yang Pak Pendeta katakan ada juga ini faktor finansial yang menjadi faktor pendukung. Apakah sekolah-sekolah kita ini sudah cukup terjangkau sebagai kelas swasta atau bagaimana? Soalnya ada yang bilang mahal ya. Saya enggak tahu, saya enggak cek dia punya sekolah kita di mana begitu. Ya. Ya ini kan sudah pernyataan klise ya. Ini rahasia umum orang mengatakan sekolah Advent itu mahal gitu ya. Nah, satu, kalau bicara mahal ya ada kualitas, ada harga, itu pertama. Tapi di satu sisi yang lain begini, kan sekolah itu punya pendapatan ya, income-nya kan datang salah satunya dari tuition. Iya. Masalahnya nggak cukup muridnya, ya kan, untuk mengoperate. Jadi break point-nya pun nggak dapat, sehingga ya terpaksa memang jadi mahal sedikit ya, supaya tidak terlalu membebani, katakan karena ini sekolah gereja, kita bicara sekolah gereja ya, dari SD sampai SMA kan sekolah gereja, SMA mungkin udah bisa dibilang sekolah wilayah dan segala macam ya. Nah, jadi mereka hanya bergantung kepada uang sekolah. Ya, jadi itu yang membuat berat kadang-kadang. Ya, karena contohnya kalau kita sewa bus, bus. Tapi hanya 5 orang kita. Kan berat di kita, ya. Tapi kalau rame-rame, misalnya ini penumpang 52 seats misalnya, 52 orang. Ya, ada yang berdiri lah, bikin 100. Itu kan lebih murah ya. Jadi berat, apa istilahnya, berat pepatah tua, ringan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kan begitu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi harus kita pahami. Jadi kalau kita mau murah ya kerja keroyokan dong ya. Nah. Kirim anak-anak ke sekolah, jadi agak lebih ringan. Oke, terima kasih. Luar biasa ya Pak Pendeta. Ini sekalian advertisement ya. Nggak ada salahnya kita meng-advertising, mempromosikan sekolah kita juga. Karena saya 11 tahun pendidikan dasar ya, SD, SMP, SMA, itu di sekolah Advent. Dan Bro Norman di sekolah Advent, dan tentu Pak Pendeta Lerner Papan juga dari sekolah Advent. Dan banyak lulusan-lulusan dari sekolah kita, sekolah Advent, itu yang top-top, yang sukses-sukses dalam dunia pekerjaan. Makanya,
Bapak Ibu yang ada di rumah, yang masih ragu, ya tolong jangan ragu lagi ya. Sekolahkan di Advent. Kalau mau sekolah Advent kita lebih murah lagi, sekolahkan lebih banyak lagi. Ajak semua ya, tetangga, teman, kerabat dimanapun Anda berada. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Baik. Lanjut, Pak Pendeta, untuk hari Selasa pelajaran kita. Hari Selasa. Mari kita bermain sedikit dengan statistik ya. Untuk kata Gerika Kristianos ya, diterjemahkan dengan Kristen, ini muncul 3 kali di dalam Alkitab. Tapi kalau kita pakai Indonesia terjemahan baru, dia tambahkan 3 lagi ya. Kristen ya. Kristen. Ya. Jadi in total jadi 6. Ya, tapi sebenarnya dalam bahasa Gerikanya itu hanya muncul 3 kali. Itu dia. Lalu kemudian kita bandingkan dengan occurrence yang lain, yaitu kata disciples, ya, matetes, ya. Ini banyak kali, ya, nggak berbanding mereka. Jadi kalah berat ini Kristen. Nah kemudian ketika kita masuk kepada definisi, maka ketika kita menyebut Kristen, seringkali konsep itu secara langsung pergi kepada ini sets of belief. Ya, ini kepercayaan. Ya. Sementara ketika kita berbicara tentang murid, maka ini lebih dipahami sebagai orang yang sedang belajar atau yang sedang meneliti atau ya mempelajari sesuatu lah ya. Dia dalam proses learning. Ya. Nah, jadi ada satu juga yang perlu diklarifikasi. Dalam sekolah sahabat kita diberitahukan bahwa ketika kita berbicara tentang murid, ya orang Kristen itu disebut murid. Jadi kata murid ini jangan serta-merta langsung dibatasi bahwa itu 12 murid. Ya, artinya memang 12 murid punya ruang tertentu. Makanya ketika Yudas mati, maka Petrus memimpin dewan murid ya, minta pilih satu lagi supaya menambahkan bilangan. Jadi ada spesial ini 12 ini. Jadi sama seperti kesebelasan, ya, walaupun sudah dapat kartu merah 1, dan tetap dibilang kesebelasan. Ya kan gitu, walaupun 10 kan begitu. Nah itu, jadi ada harus angka yang dipenuhi. Tapi bicara tentang murid, itu maksudnya semua orang percaya, semua orang Kristen. Ya, itu yang disebut murid. Nah, jadi pelajaran kita pada hari Selasa ini mengarahkan kita kepada bagaimana seharusnya orang Kristen itu hidup dalam pengertian sebagai murid. Karena education, kan kita belajar tentang pendidikan di sini. Yang pertama-tama saya perhatikan di sini bahwa murid itu harus mempunyai apa yang disebut namanya dengan teachable spirit, yang bisa diajar gitu ya. Nah kalau bilang Kristen kan, oh saya orang Kristen nih, tapi nggak teachable ya. Nah, jadi harus ganti ya. Bahasa jadi makanya ya. Lebih enak sekali ya, lebih enak bicara tentang murid. Jadi ketika misalnya dia akan membangkang, ya kita akan bilang, kamu seperti bukan seorang murid. Kan begitu ya. Nah, itu yang pertama saya bisa perhatikan dalam pelajaran kita ini ya. Lalu apalagi yang bisa kita lihat di sini bahwa seorang murid itu seharusnya membuat gurunya menjadi pusat baik dalam fellowship-nya maupun dalam ibadahnya. Ya, sama seperti saya punya anak. Saya bikin ilustrasi lah untuk anak saya ya. Saya harus katakan bahwa anak saya kerap untuk katakan, saya tidak bisa ikut Bapak. Ini termasuk hari Sabat dalam pelayanan. Saya nggak bisa ikut Bapak karena kami punya assignment rohani dari guru saya. Jadi mereka itu lebih memilih untuk mengikuti gurunya daripada saya. Bagus kan? Nah itu murid. Namanya murid kan? Ya. Ya walaupun saya terpaksa harus kadang-kadang telepon itu guru. Mungkin waktu Bapak atau Ibu membuat semacam assignment, tidak pikir bahwa rupanya di kelas Ibu ada yang namanya anak pendeta yang memang adalah lebih baik bersama-sama dalam pelayanan kemanapun. Ya. Dan guru-guru kita luar biasa ya. Mereka sangat kooperatif dalam hal ini ya. Tapi memang kadang-kadang memang harus saya lepas ya. Karena apa? Karena penting sekali mereka ada bersama dengan gurunya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita kalau kita bikin relevansinya kepada kita? Banyak kali kita sebagai murid ya, kita justru membuat diri kita ini menjadi pusat perhatiannya, fokus perhatiannya, bukan?
Dalam perbaktian-perbaktian kita fokus perhatian. Padahal seharusnya untuk guru. Betul. Ya kan? Ini. Sama seperti siapa namanya, siapa itu si yang ambil pamor gurunya ya. Seharusnya tidak ya, Gehazi ya. Dia hambanya kan, tapi dia seperti lebih populer ya. Apalagi yang lain, yang ketiga, yang terakhir ya. Yang terakhir saja ini, supaya tidak terlalu banyak. By the way, tadi masalah center ya. Center itu, banyak kali orang sekarang sedang terjangkit namanya star syndrome complex. Apa itu Pak Pendeta? Sindrom jadi bintang. Dia mau jadi bintang terus di mana-mana. Jadi kalau ada pernikahan maunya dia yang jadi pengantin. Berarti ada kaitannya dengan narsisism Pak Pendeta. Iya, jadi pada waktu ada choir, Ya, betul. dia lagi duduk gini, tapi dia pengennya jadi dirigen, ya. Dia jadi apa gitu. Yang lucunya pada waktu ada kematian dia mau jadi mayatnya. Nah, star syndrome itu berbahaya ya. Nah, tapi dalam pengertian kita seorang murid, hati-hati. Jangan begitu. Guru itulah yang seharusnya menjadi center. Dan guru di sini adalah Rabi Agung kita, Yesus Kristus. Lalu yang terakhir ini, yang ketiga ini adalah bahwa seorang murid itu diharapkan mempunyai karakter penurutan dan mengikuti apa saja yang dimintakan oleh gurunya. Entahkah itu assignments, entahkah homework, entah apapun itu. Dalam hal ini Yesus sebagai guru, sang Rabi, mempunyai misi untuk dilakukan. Jadi ketika dia katakan lakukan ini. Nah itulah sebabnya ketika dia sebut. Ada orang Kristen yang tidak melakukan misi, berarti dia hanya orang Kristen tapi bukan murid. Karena tidak nurut, kan begitu. Iya. Yesus katakan saling mengasihi, dia baku hantam di gereja, kan begitu. Nggak murid. Ya walaupun banyak juga murid bertawuran dan segala macam ya. Ini tawuran kan tipikal bukan murid sebenarnya dia. Pendekar-pendekar. Para pendekar ya, pendekar jalanan sebenarnya kan. Itu bukan murid. Murid ini berkelahi dengan murid ini. Gitu. Nah, berarti bukan murid, ini para pendekar. Jadi seharusnya disiapkan juga lah sasana di situ ya. Jadi ya, kasih sarung tinju bertinju. Tapi ya enggak seperti itu ya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bro Norman? Itu sih tadi sama. Sebagai murid, apakah Bro merasa sebagai murid yang baik waktu bersekolah 12 tahun? Mungkin lebih ke arah biasa aja kali ya. Cuman tadi gitu yang pendeta bilang kan bahwa tadi ini banget sih ngena banget karena memang jangan sampai jadi star syndrome lah gitu kan. Apa yang mau kita tunjukkan kan tuh Kristus itu sendiri gitu loh, bukan diri kita yang nih saya nih wow luar biasa saya nih, tapi Yesusnya lupa di belakang gitu. Tapi ada satu pertanyaan yang unik, mungkin ini nanti bisa dijawab di sesi berikutnya. Pertanyaannya adalah begini Pak Pendeta. Di sekolah tidak menutup kemungkinan ada murid kesayangan. Mungkin juga itu star syndrome itu kan gara-gara itu pemicunya gitu. Nah, sementara kan Yesus juga ada seperti dalam tanda kutip murid kesayangan. Nah, ini bagaimana ini ya? Nanti boleh dijelaskan Pak Pendeta karena waktu kita sudah berkedip-kedip. Pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Baik, silakan Pak Pendeta langsung dijawab pertanyaan yang tadi. Murid kesayangan. Ya. Kita tahu bahwa ada sebutan soal murid yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Murid yang dikasihi. Dan itu penulisnya itu sendiri yang menyebut. Ya. Dia yang mengklaim, Pak Pendeta. Dia mengatakan bahwa murid yang dikasihi oleh Yesus. Walaupun ada orang terjemahkan itu dengan cara yang lebih terbalik ya. Jadi bukan murid yang dikasihi Yesus, tapi justru malah murid yang mengasihi Yesus. Ada klaim yang lain tapi lagi. Entah apapun itu, tapi kita bisa dapatkan bahwa ada kelihatannya konsep murid yang murid kesayangan ya, atau murid yang disayang. Bukan 3 murid itu, tapi 1 yang disebut. Nah, Ellen White mempunyai tulisan mengenai dia. Kenapa seperti itu? Karena dia yang paling muda, bukan? Dia yang paling mudah dibentuk. Mereka ini sudah karatan ya, punya bias yang luar biasa. Sementara yang satu ini tidak. Walaupun kita tahu bahwa Yohanes ini bersama dengan saudaranya yang bernama Yakobus itu anak Boanerges, artinya anak guntur. Gampang sekali meledak ya. Tapi mereka ini gampang dibentuk. Ya, jadi lebih muda, lebih gampang dibentuk. Itulah sebabnya Salomo katakan bahwa didiklah orang muda ya pada masa mudanya ya. Supaya ya karena lebih mudah kan, lebih mudah diarahkan kalau daripada yang udah tua begitu. Nah, jadi begini,
bagi saya ketika berbicara tentang murid kesayangan, nah saya tidak sedang menganjurkan untuk buat murid kesayangan, tapi itu bisa dipandang dari dua cara. Cara pertama adalah memang anak itu memang adorable. Bahaya adorable. Jadi seperti penyembahan ya. Tapi anak yang bagus ya. Jadi murid yang bagus gitu ya. Maka pasti akan orang jadi suka kepada dia, makin seperti Yesus ya. Dia makin besar, makin dikasihi oleh manusia dan dikasihi oleh Allah. Gurunya senang melihat Gurunya dia, senang. ya. Karena apa? Karena anak itu. Tapi ada juga murid kesayangan dalam pengertian bukan anak itu sebenarnya, tapi lebih kepada guru itu. Karena dia melihat bahwa dia melihat dirinya dari situ. Entahkah dalam bentuk baiknya, entahkah dalam bentuk buruknya. Mungkin waktu dia teringat kembali, Dia teringat. Pak Pendeta ya. Ya. Jadi apa istilahnya recall ya. Recall, kan? Terhadap Kadang saya ya, seperti itu dulu. Yang paling mengerikan adalah begini, ketika kita punya sifat yang buruk dan guru kita senang dengan itu, karena memang itu dia gitu. Ya karena saya juga pernah tahu ya, saya bisa lihat bahwa kenapa guru ini suka dengan ini, padahal parah sekali gitu ya. Dan semakin mereka semakin lebih lama bersama-sama dengan murid ini, kita semakin lihat ini kacau mereka ini, ya kacau. Karena apa? Anda seperti ini seharusnya. Karena justru nilai-nilai negatif yang disuburkan sementara mereka punya hubungan yang semakin dekat, ini justru akan merusak mentalitas anak ini. Jadi hati-hati juga soal murid kesayangan ini, jangan sampai ini datang atau keluar dari si guru tersebut. Dari konsep-konsep yang keliru dari guru ini. Ya. Ya. Tapi kalau memang anak ini, ya itu tadi bisa juga negatif ya. Cocok bagaimana gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Pendeta. Dilanjut silakan Brother Norman, hari Rabu. Hari Rabu judulnya Mencari Kebenaran. Ini ngomong-ngomong soal mencari kebenaran, saya suka nonton dan suka baca mengenai detektif gitu ya, Pendeta ya. Karena kan jadi detektif gitu kan kayaknya terlihat keren gitu. Ada satu kasus, entah apapun itu kasusnya, dicarilah sampai ketemu siapa pelakunya gitu kan. Apalagi kalau saya punya satu karakter kesukaan detektif yang sangat terkenal itu kan, yang fiksi itu si Holmes itu. Nah, cara pandang dia menanggapi satu kasus itu unik. Dia tidak pernah lihat dari garis skala besarnya, tapi dia tuh dari apa yang jarang orang perhatikan. Nah, untuk menemui kebenaran dari dibalik sebuah kasus, dia coba cari nih, lihat nih mana benang merahnya nih. Hal-hal detail, hal-hal kecil apa yang dilewatkan oleh orang banyak sehingga itu menuntun dia kepada, oh ternyata pelakunya si A, oh ternyata pelakunya si B, ternyata kejadian yang sebenarnya begini loh, bukan yang seharusnya ada gitu kan, bukan yang seharusnya terlapor. Nah, pendidikan Kristen kita juga seharusnya seperti itu, mengarahkan orang terhadap kepada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, apalagi kalau kita bilangnya biasanya quarter life crisis ya Pendeta ya. Orang yang bertanya, saya hidup untuk apa? Kenapa saya hidup? Lalu orang kan akan bertanya, untuk apa saya beragama gitu loh? Apakah saya akan berakhir sebagai kaum rebahan? Begitu, nah iya, itu bisa jadi. Ya kan? Lalu ada lagi mungkin yang bertanya, kenapa sih dunia ini terlalu banyak kejahatan, terlalu banyak penderitaan gitu kan? Ya, Jadi tugasnya kalau saya bilangnya line up-nya pendidikan geresan ini ya untuk menunjukkan orang jawabannya nih ada loh di firman Allah. Karena kalau pendidikan geresan itu nggak membawa kepada jawaban yang ada dalam firman Allah, ya untuk apa itu ada gitu loh. Sama seperti saya tadi bilang, si Holmes itu menghubungkan dari hal-hal yang nggak pernah dilihat orang, jadi benang-benang kecil kepada satu kebenaran yang pasti. Maka pendidikan kita juga bekerja seperti itu, menghubungkan apa yang nggak pernah orang lihat, tapi menjadi sebuah kebenaran yang orang itu cari, gitu kan. Di sekolah sahabat kita juga dibilang, ada Albert Einstein, dia bilang seperti ini, yang penting bukanlah berhenti bertanya, keingintahuan memiliki alasannya sendiri untuk ada. Seseorang tidak bisa tidak terkagum-kagum saat dia memikirkan berbagai rahasia dari kekekalan kehidupan, kehebatan struktur tubuh yang ajaib ini. Hal ini sudah cukup bagi seseorang yang hanya mencoba memahami bagian paling kecil dari rahasia setiap harinya. Jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu yang suci. Nah ini yang jadi satu hal yang menarik sih untuk di hari Rabu ini dalam mencari kebenaran. Gitu. Oke, ada yang menarik
yang saya dapatkan dari apa yang Brother Norman sampaikan. Pertanyaannya begini, ketika berbicara tentang kebenaran, truth, itu kan Christ only. Benar ya Pak Pendeta ya? Kristus dan Kristus saja, the truth, I'm the truth, the way, and life ya. Jadi, berarti secara tidak langsung, ini agak bersifat subjektif, secara tidak langsung, sekolah gereja lah satu-satunya sumber mencari kebenaran. Benar begitu Pak Pendeta dan Brother Norman? Karena Kristus hanya ada dalam Alkitab. Tidak di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Ya kan? Dan pelajaran kita juga dikatakan seperti itu. Kebenaran sejati, ya mungkin kebaikan-kebaikan, mungkin hal-hal yang baik ya, yang menginspirasi, itu ada dari yang lain sumber literatur. Tetapi satu-satunya sumber kebenaran sejati itu hanyalah Kristus, dan Kristus hanya terdapat secara utuh dalam Alkitab. Nah, jadi dengan demikian, untuk mencari kebenaran hanya ada di sekolah gereja. Ya. Itu bagaimana Pak Pendeta? Oke, nanti boleh ditanggapi Pak Pendeta, karena waktu kita sudah berkedip-kedip, kami akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Silahkan dilanjut Pak Pendeta. Kebenaran hanya ada di sekolah kita dong. Atau di dalam Alkitab, dalam Yesus. Begini. Karena ini pendidikan, bicara tentang sekolah. Kita tadi sudah melebar bahkan sampai kepada bagaimana membuat sekolah yang terbaik, apa faktor dan segala macam. Nah, begini. Kebenaran yang dimaksud di sini, kan ini diambil dari kata-kata Yesus dalam Yohanes 14 ya. 14 ayat 6 ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Betul. Ini bagian dari farewell speech dari Yesus kepada para murid. Karena sebentar lagi akan tinggalkan mereka. Artinya kita sedang berbicara kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran untuk sampai kepada Bapa. Jadi bukan yang lain. Karena begini, ada juga kebenaran-kebenaran hakiki, misalnya dalam alam. Hukum gravitasi itu kan kebenaran itu. Betul. Ya kan? Bahwa apa yang ada di atas tanpa topangan, tanpa pondasi akan jatuh. Dan jatuhnya nggak ke atas. Ya namanya jatuh ya ke bawah, kan begitu. Jadi kecuali ada satu hukum yang bisa menolak itu, maka dia bisa melayang atau dia bisa terbang melambung. Tapi ada gravitasi. Nah, seperti itu. Jadi artinya soal kebenaran, ya tentu saja kita bisa dapatkan di tempat lain. Tapi yang dibicarakan di sini adalah bahwa memang soal sampai kepada Bapa, bahkan soal Bapa itu sendiri, itu hanya ada kebenarannya dalam Kristus. Barangkali para nabi juga mengatakannya tentang itu karena diberitahu kan, melalui ilham, melalui mimpi, melalui bisikan barangkali, oh beginilah Allah itu adalah kasih dan segala macam ya. Itu bisa disampaikan. Tapi manifestasi terbesar, pertunjukan yang paling sempurna ada dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia katakan, akulah kebenaran. Baik. Aku ya. Jadi bukan saya salah satu dari kebenaran itu. Bukan. Tapi dialah kebenaran itu. Itu the maksudnya. only. Ya, the only one. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta, Pak Pahan sudah dijelaskan ya begitu mendalam, dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang dijabarkan oleh Pendeta Leroy tadi, karena memang sekolah kita ya dan gereja kita, tapi dari sekolah lah secara spesifik itu menjual Christ character. Nah, jadi kalau kamu mau mengetahui, mempelajari, menghidupkan karakter Kristus, datang ke sekolah kita. Amin. Ya kalau kamu mau jadi pilot yang hebat, mau jadi perawat yang hebat, dokter yang hebat, atau mungkin stan gitu ya, ya mungkin bisalah ke tempat yang ahlinya gitu ya, teman-teman kita di negeri, di swasta lain. Tetapi kalau mau cari karakter sejati Kristus, datang ke sekolah Advent. Oke, kita lanjut hari Kamis membagikan kehidupan kita dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6-8. Di sini saya akan bacakan sedikit. 1 Tesalonika 2 ayat 6-8. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu, maupun dari orang-orang lain sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus.
Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Tentu pendidikan itu adalah seperti apa ya, teori yang harus dipraktekkan. Itu sesuatu yang kalau saya pernah mengajar, Pak Pendeta ya, saya pernah mengajar waktu tamat saya 2018, itu langsung saya jadi guru honor di Sekolah Bogor. Saya mengajar di SMA Agama. Topik pembahasannya tentang kasih, ya, atau kalau kita bahas Indonesianya yang lebih enak didengar sama murid-murid yang masih puber, itu cinta. Nah, cinta, saya katakan sama mereka, cinta itu adalah sesuatu yang abstrak. Ini quotes yang selalu saya sampaikan kepada murid-murid saya. Sesuatu yang abstrak harus diwujudkan dalam bentuk yang absolut. Nah, cinta itu kan luas ya, kasih itu luas. Banyak orang yang berpikir, ini cinta, ternyata nafsu. Karena mungkin background dia, latar belakang dia, dan apa yang dia tahu, sebatas itu. Banyak yang mengatakan cinta itu seperti ini. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita cinta itu seperti ini ketika dia mati memberikan nyawanya kepada banyak orang. Saya berpikir begini Pak Pendeta. Pendidikan itu adalah sesuatu yang apa ya? Boleh dikatakan abstrak, tapi manifestasinya itu ya seperti sekarang ini. Apakah saya berguna bagi orang lain? Ya kan Pak Pendeta? Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kita dong, orang Kristen, murid. Apakah kita sudah mewujudkan pendidikan Kristus itu dalam bentuk yang absolut, dalam bentuk yang nyata, impact kita kepada orang lain? Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk pelajaran kita hari Kamis. Karena saya melihat dari sisi saya, masih banyak kekurangan dari secara personal maupun kelompok yang lebih besar ya di dalam gereja kita. Impact kepada orang sekitar. Kadang juga saya bertanya, Pak, ketika saya pesan itu ya, pesan ojek online, mau ke sini gitu kan. Oh, yang di dekat sini ya, yang padahal udah di sini gitu, udah di Jakarta gitu kan. Dan tempat kita ini, gereja kita ini, sekolah kita ini udah lama gitu, tapi dia masih belum kenal, belum terlalu ngeh atau bagaimana. Cuma saya berpikir apakah mungkin kita kurang melakukan aktivitas sosial dan sebagainya sehingga masyarakat miss terhadap kita ya, jadi nggak kenal dengan kita. Nah, ini gimana? Adakah tanggapan dari Bro Norman? Ini anak muda nih, harus kasih insight dong supaya pemirsa di rumah dapat. Nanti dari Pak Pendeta juga ada. Pendeta dulu jadi. Ini agak berat nih pertanyaannya nih. Gimana nih pengaplikasian pendidikan Kristus terhadap masyarakat sekitar ya dalam kehidupan kita? Gimana Pak Pendeta Papan? Membagikan hidup ya. Membagi ini agak berat ya. Saya punya bolpen 1. Nggak usah lah bolpen, pensil ya. Kita anggap pensil ini ya. Maka kalau kita membagi kan memang berarti kita harus cut. Lalu kita dapat yang sedikit. Itu bagian kita. Ya. Itu realitanya bukan. Dan bicara tentang sifat manusia yang sudah berdosa ini kan kita lebih kepada to gain, not to give. Itu masalahnya. Itulah sebabnya pernyataan Yesus dalam pengajarannya juga, deklarasinya bahkan perintahnya ini kan ini kan ya jadi seperti memporak-porandakan konsep ya. Ini radikal ya, ini kontroversial. Ya. Bahwa kamu bahkan harus mengasihi musuhmu. Ya, maksudnya bukan musuh kita memang musuh sama dia, maksudnya dia musuh kita. Dia memusuhi kita, tapi kita harus baik sama dia. Betul. Ya. Jadi itulah sharing life namanya. Itu yang meaningful ya. Karena percuma kita mengetahui doktrin yang luar biasa, tapi ketika impact dari hidup itu tidak ada di sekitar kita, atau mungkin di tetangga kita, atau mungkin di teman sekerja kita, ya memang harus ada impact ya. Yeah. Hanya memang masalah kita, ini berhubungan dengan star syndrome tadi, ya star syndrome tadi, bahwa kita suka melakukan sesuatu kalau sudah besar.
jadi besar gitu ya. Misalnya Ya. mau bikin perhatian sama orang, maunya surprise gitu sampai pingsan begitu ya, karena luar biasa bahagia gitu loh. Padahal itu ini simple way kan bisa ya. Jadi pengorbanan itu sepertinya kita pikir harus mati gitu ya, harus disalib begitu ya demi orang ini. Dia masuk penjara, saya bilang saya yang masuk penjara, kamu keluar aja gitu. Tapi tidak seperti itu ya. Bagikan life membagikan hidup itu kan memberikan impact kepada orang itu ya. Mungkin dari perhatian kecil, mungkin sapaan kecil, sampai nanti ya kepada hal-hal yang lebih yang menuntut pengorbanan yang lebih besar ya. Itu yang memberikan. Karena begini, orang pada akhirnya mau menjadi anggota gereja Masehi ke-7 lebih banyak bukan soal karena doktrinnya, tapi melihat apakah doktrin itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Temannya kan. Ya. Itu sebabnya ya bicara tentang agama atau apa ya, bahkan banyak pengikut yang pada akhirnya masuk ke agama itu bukan soal apa, karena dia lihat kok baik ya gitu ya, ini orang ini gigih ya untuk memperjuangkan saya, udah saya masuk sama dia gitu ya. Nah, terima kasih. Oke, gimana Bro Norman? Ya kurang lebih sama seperti pendeta sih, karena kan tadi yang kayak pendeta bilang kan, pusatnya dulu siapa gitu loh. Ya. Itunya dulu tuh, pusatnya dulu siapa. Jadi kalau apa tadi pertanyaannya? Kalau Iya, gimana membagikan kita kan sudah mendapat pendidikan nih, pendidikannya kan pendidikan yang berbasis Christ character. Lalu impact yang Bro udah kasih kepada orang sekitar itu gimana? itu makanya tadi kan kayak pendeta bilang kan, pusatnya dulu siapa gitu loh, karena dengan orang ngelihat siapa kita, dia bakal tahu siapa yang ada di belakang kita. Gitu sih. Jadi dan impact itu kan nggak harus gede gitu, nggak harus tiba-tiba kayak bom gitu langsung berimpact, nggak, tapi bisa kayak domino, pelan-pelan akhirnya berefek domino. Gitu. Oke, berarti Brother Norman lebih kepada penginjilan perorangan gitu ya, kalau dalam bentuk penginjilan ya, lebih kepada ya interpersonal kalau masalah seperti ini. Menarik juga ya, karena memang sebesar apapun, sedalam apapun ilmu yang kita miliki, kalau tidak bisa berguna buat orang lain, buat masyarakat sekitar, itu menjadi hal yang sia-sia. Tentu ini akan menjadi tantangan bagi kita, khususnya para pengajar, pendeta, guru, dan lain sebagainya, para orang tua. Ini adalah tantangan yang besar bagi kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut kepada Pak Pendeta Pak Pahan untuk pendalaman di hari Jumat sebagai kesimpulan juga nantinya. Sebagai ringkasan untuk pelajaran kita, termasuk untuk pendalaman, adalah bahwa karena gereja ini juga adalah bagaikan satu sekolah, maka dengan demikian sekolah ini harus menyediakan satu lingkungan belajar. Ya. Di dalam maupun melalui persekutuan yang saleh ya, persekutuan yang balance ya, persekutuan yang tidak prejudis atau bahkan rasis. Itulah sebabnya gereja Masehi ke-7 ini adalah sebuah gereja internasional, bukan kesukuan, Ya, betul. bukan lokal ya, tapi dia global ya. Jadi artinya semua orang diundang untuk menjadi anggotanya. Amin. Jadi karena dia sebagai sekolah, ya sebagai sekolah, maka sekolah ini seharusnya menciptakan atau menjaga, memaintain learning environment. Ya. Nah, salah satu yang menjadi masalah kepada orang dewasa, sesuatu yang dimilikinya sebenarnya, sebuah talenta yang dimilikinya dari kecil, yang pada waktu dia bertambah umur, dia kehilangan adalah curiosity, bertanya. Ya. Karena apa? Barangkali waktu kecil seringkali dimarahi. Ya. Kamu ini bolak-balik nanya, diam. Akhirnya, ya anak itu diam. Kalau AA gitu. Ya, ya, jadi nggak bertanya lagi dia. Lalu demikian juga dengan di gereja, dalam diskusi sekolah sahabat kan itu banyak pertanyaan. Iya, kamu bertanya terus, kamu nggak dengar ya? Justru saya kalau di kampus dulu Pak Pendeta, Nah, itu teman-teman saya pada nggak nanya.
Ya. Udah ngerti Ya. katanya. Padahal di kamar apa tadi, Bro? That's the problem ya. Iya, Itulah betul. sebabnya ini yang jadi masalah. Tapi begini, tadi saya tertarik dengan yang dibahas oleh Saudara Norman ya, bicara tentang pertanyaan. Nah, kita mau kaitkan dulu bertanya kebenaran ya, bertanya orang kebenaran. Tapi ini dalam negative way. Karena kita tahu kalau orang mau bertanya, maka dia harus berusaha mendapatkan jawabannya. Tapi dalam Alkitab ternyata ada, ya sekurang-kurangnya saya lihat ada three terrible kinds of people ya, yang dalam Alkitab yang bertanya atau suka tanya kebenaran, tapi not in a good way. Hmm. Tipikal pertama adalah tipikal Pilatus. Ya. Masih ingat waktu Yesus menerangkan kepadanya, engkau dia berkata ya, aku ini mendirikan kerajaanku ya, dan aku memberikan kesaksian tentang kebenaran sehingga setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengar suaraku, kata Yesus kepada Pilatus. Lalu apa jawaban Pilatus? Apa itu kebenarannya? Ya kan? Tapi dia tidak cukup sabar tunggu jawaban Yesus apa itu kebenaran. Jadi tanya, hanya tahu nanya aja gitu. Nanya, lalu kemudian ngelos, pergi. Lalu kemudian tipikal yang kedua yang saya dapat di sini adalah Felix, seorang gubernur. Ya, ini yang juga sempat bikin masalah kepada Paulus. Nah, Paulus ini suka bikin Bible study. Oh, ya. Ya kan? Dia ngajar. Tertarik ini Felix. Dia bawa istrinya bahkan ya, bawa lagi orang lain ya. Udah, ini hebat sekali dia sama Agrippa. Bahkan dia undang Agrippa ya. Agrippa manggut-manggut bagus sekali ya. Karena Paulus kan luar biasa ini. Orang Sanhedrin, bayangkan. Sekolah di Tarsus. Itu kan top itu ya. Kalau sekarang sekolah apa lagi yang top kan, di Tarsus. Lalu apa yang terjadi ketika Paulus menyentuh mengenai kebenaran, mengenai pertarakan, mengenai penghukuman? Felix stop itu Paulus ya. Stop. Kali lain aja kau bicara mengenai itu. Dia stop. Artinya dia pilih-pilih orangnya ini. Nah, lalu kemudian yang tipikal ketiga adalah Zedekia, ya Raja Yehuda. Bisa dianggap Raja Yehuda yang terakhir, Raja boneka. Ya. Ya. Bayangkan 11 tahun lamanya dia menjadi raja. Inilah raja yang paling suka tanya-tanya apa firman Tuhan kepadaku dan kepada bangsa ini, kepada Nabi Yeremia. Dan tahu sendiri Nabi Yeremia ya, orangnya negatif, orangnya melankoli. Jadi pernah dicatat dalam satu insiden ketika Zedekia bertanya, apakah ada firman bagiku? Tanya itu. Yeremia tapi dipenjarainnya. Jadi bukan menjadi nabi resmi ya, jadi dia di penjara gitu. Tapi dia suka tanya, dia lebih percaya kepada Yeremia ini ya. Dia tanya, ada. Lalu suatu kali Yeremia sebutkan sesuatu yang baik ya. Tuhan memberkatimu begini segala macam. Dia nggak percaya gitu ya. Karena dia biasanya dengar yang negatif melulu, tapi dia tetap dengar. Masalah dari Zedekia adalah bahwa dia walaupun dia suka cari tahu, masalah dia berbeda dari yang dua yang lain adalah tidak menurut. Untuk apa tanya-tanya? Ada banyak orang begitu ya, tanya-tanya kebenaran. Oh gitu ya, oke deh, bye-bye, udah selesai. Nah, kalau Pilatus lebih parah lagi, nanya tapi nggak sempat dengar gitu. Kalau Felix, ya pilih-pilih. Tapi untuk Zedekia lain lagi ceritanya. Dia paling getol, 11 tahun bayangkan. 11 tahun lamanya dia memerintah, nanya-nanya terus kepada Yeremia sebagai nabi yang dianggap bukan nabi yang benar ya. Dia penjarain itu orang. Tapi dia suka yang negatif ya, dia dengar gitu. Tapi tidak mau menurut. Yeremia kasih tahu A, dia lakukan B. Jadi ini yang kita bisa dapatkan dari pelajaran ini, bahwa hidup ini ya dalam gereja ya, itu adalah sebuah pendidikan. Maka kalau begitu, pelajaran sekolah Sabat itu seharusnya seperti yang disebut ya, memenya kan begitu ya, ini jantung ya, katanya jantung ya. Maka kita harus jaga jangan sampai orang kemudian jadi takut di sekolah Sabat. Ya, ada beberapa survei katakan, kenapa tidak mau datang ke sekolah Sabat? Takut ditanya. Tapi memang kadang sekolah Sabat menjadi panggung lawyers club, Pak. Oh iya, debatnya. Iya, betul. Tapi ya learning lah, ya learning. Ini bukan kelas, bukan debate class ya, bukan. Tapi ini adalah learning proses. Itu yang kita perlu jaga. Nah, itu yang saya bisa sampaikan ya. Selain daripada apa yang diberikan penekanan di sini ya, bahwa banyak perkara yang bisa kita lihat bahwa Yesus sedang mengeducate umatnya melalui gereja. Oke. Jadi pendidikan tidak hanya sebatas mencari harta ya, Pak Pendeta ya. Ya. Oke.
Silakan Pak Pendeta, kesimpulannya secara singkat untuk pelajaran kita hari Sabat. Mungkin bukan kesimpulan, saya lebih suka ajakan. Oke. Ya, ajakannya Ajakan. adalah, Ajakan, saya rindu silakan. untuk katakan bahwa kita adalah orang-orang atau anggota jemaat, ya. Kita anggota jemaat, maka berusahalah kalau memang itu berada dalam kapasitas kemampuan kita untuk menciptakan gereja itu menjadi satu tempat di mana orang belajar dengan baik. Jangan mengkat orang, ya, di-cut, ya. Kamu level mau begini, ya. Ada yang dikatakan tadi tidak ada pertanyaan yang bodoh, ya. Ya. Walaupun di dalam Alkitab sebenarnya banyak, ya. Ada beberapa, ya. Contohnya saya bikin, ya, Pengkhotbah 7 ayat 10, ya. Ada yang janganlah mengatakan, kata Raja Salomo, ya, mengapa zaman dulu lebih baik dari sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau tanya itu. Bahkan Yesus juga berkata, ya, lambat sekali pikiran kepada murid yang di Emmaus, ya. Lambat sekali. Bahkan Paulus, ya. Paulus, kamu itu bodoh, ya. Kamu orang Galatia. Ya, ada begitu, ya. Tapi kita jangan ciptakan environment yang mengkat orang pengen tahu, ya. Kalau sudah bertanya, entahkah dia si Felix, entahkah dia si Pilatus model Zedekia, kita berikan jawaban kepada mereka. Ya, itulah gereja sebagai sekolah, kan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Leroy Pakpahan atas jawaban dan kesimpulan sekaligus ajakan kepada kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk jangan malu bertanya, ya. Dan sebagai penyedia pendidikan, ya, fasilitator gereja dan juga sekolah, kita jangan membatasi umat-umat untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Brother Norman sudah memberikan insight yang powerful dan dinamis sehingga kita juga tertantang untuk melakukan perubahan. Saudara-saudari, sahabat Muda Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, ada banyak jalan menuju Roma. Namun hanya satu untuk surga. Kalau Anda bingung anaknya mau sekolah di mana, sekolahkanlah di Advent saja. Kita dari studio pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.